Alhamdulillah kita sudah berbuka puasa dan kita kembali lagi dalam program Risalah Ramadan. Tadi Early kayaknya pastelnya belum selesai dimakan ya? Iya, ini masih agak ada nyangkut-nyangkut sedikit, tapi alhamdulillah sudah lepas dahaganya. Ya. Jadi mukanya juga lebih cerah, pembawaan juga suara kayak lebih kencang ya? Iya, lebih kencang ya. Lebih kita masih ada 3 segmen lagi kan? Okay. Jangan, nanti teman saya Wahyu Tirtonga nggak bisa siaran lagi. Betul. Baik, Ustazah, kita lanjutkan. Tadi kan sudah membahas mengenai tadi ada penelpon juga dari rumah mengenai bagaimana solusi apabila satu rumah dengan mertua dan juga ada distraction bahasanya tadi ya. Nah, itu juga tadi sudah membahas juga mengenai persyaratan dari pemimpin seorang Islam itu seperti apa. Nah, di akhir ini, di akhir segmen, konklusi ataupun rangkumannya seperti apa sih, Bu Ustazah? Pemirsa JAK TV yang ada di rumah atau di mana saja berada khususnya ya. Jadi kesimpulannya, siapapun manusia itu adalah seorang pemimpin. Nah, ketika seorang manusia itu menjadi seorang pemimpin, maka syarat yang paling utama adalah mempunyai iman yang kuat. Dengan iman yang kuat inilah, maka pelaksanaan sholat akan dilakukan. Terus semua rukun Islam yang 5 dia jalankan. Kemudian yang lebih penting adalah dari iman yang kuat itu lahir seorang manusia yang punya akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itulah maka akan dicontoh oleh rakyatnya. Maka seperti itu, iman yang kuat dengan catatan setelah iman yang kuat melaksanakan sholat tadi. Dan yang ketiga tadi dia senang bersedekah dan berzakat. Yang kelima punya jiwa sosial yang tinggi. Ketika sudah memiliki seperti itu, saya yakin kepada Allah, maka negara kita ini dalam skop yang luas, yang besar ini akan maju dan akan terus hidup rukun. Nggak ada yang caci maki, nggak ada yang mengolok, saling merangkul lah semuanya itu. Karena memang semua yang dituangkan oleh dalam Al-Quran itu sudah terjadi, namanya Rasulullah, sekarang kita tinggal mengikutinya saja. Amin, mudah-mudahan apa yang mungkin dari zamannya Rasulullah itu kan berbeda zaman dengan ada yang sekarang gitu ya, Ustazah. Jadi mudah-mudahan tetap bisa diimplementasikan kan. Itu yang paling penting itu beda zamannya, tapi kan pedomannya sama. Betul, tetap kan sama universal. Al-Quran. Jadi siapapun yang kembali kepada Al-Quran, bagaimana cara memimpin dalam skup yang kecil, keluarga, bahkan negara, ikutin saja sosok Rasulullah, banyak baca kisah Rasulullah, banyak mendengar cerita Rasulullah, saya yakin akan tertarik seperti itu. Jadi memang pedomannya kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, begitu ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, boleh. Saya penasaran banget terkait dengan kepemimpinan dalam Islam dan juga kita kaitkan dengan pemilu. Kan yang paling marak itu sekarang media sosial. Nah, Ustazah sendiri melihat hal ini seperti apa sih? Karena kan banyak tuh yang saling menghujat gitu di media sosial. Sebagai manusia yang cerdas, yang senantiasa menggunakan akal, akal ini kan Allah berikan pada kita fungsinya kan menolak kebatilan, melaksanakan ketaatan. Maka ketika kita melihat media sosial, maka kalau tidak penting dan kita tidak tahu keberadaannya, ini valid atau tidak, ya udahlah, abaikan, nggak usah dipikirkan, abaikan. Karena memang seseorang muslim dia akan tahu dalam Al-Quran tadi sesungguhnya pendengaran, sam'a wal basar wal fuada kullu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat media sosial yang tidak baik, yang istilahnya negatif thinking atau bersikap yang kasar atau nanti melakukan permusuhan, sudah diabaikan karena kita tidak tahu keberadaannya. Jadi diabaikan diabaikan saja. Makanya itu pun harus dimulai dari setiap manusia. Berarti kita harus pintar-pintar memfilter dengan sendirinya ya. Jangan langsung diterima, ditelan bulat-bulat kemudian disebarkan. Jadi berita hoax ya. Nah, itu dia. Kalau ngomong masalah penyebaran, kalau postingan mantan nggak usah kita abaikan. Kamu gimana sih? Jadi kita abaikan aja. Sampai kiamat kalian ada 2 macam manusia, ada yang beriman, ada yang munafik, dan juga ada yang kafir. Maka kita ngikutin yang baik saja. Walaupun banyak yang tidak baik di media pun juga ada yang sengaja memang bikin kecurangan atau bikin sesuatu berita yang tidak baik, itu ada yang dengan sengaja ngompor-ngompor, udah ada sampai akhir zaman ada. Makanya kita harus bersifat bijak, muhasabah diri aja, jangan ikut campur yang tidak sesuai dengan skupnya. Biarkan ada yang sudah ada ranah masing-masing, jadi kita di skup kita masing-masing. Iya, seperti itu. Karena apalagi sekarang kalau yang tiba-tiba dicoleknya kayaknya dari sisi yang sangat sensitif itu cepet banget ya Ustazah ya. Gampang banget langsung kebakar gitu ya. Berarti wah, angus. Ya asal kebakarnya nggak apa-apa, tapi kalau iman terbakar lebih baik ya. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Baik. Karena Allah ya. Alhamdulillah kita juga sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Ustazah Lulu sudah hadir. Besok kita jumpa lagi. Besok kita ketemu lagi dengan formasi yang sama ya, Lulu ya. Betul sekali. Dan pastinya masih ada 1 juta rupiah menanti untuk besok. Betul. Ya. Akhir kata saya Reva Fardani. Dan juga saya Andara Arli. Kita ketemu lagi besok hanya di Risalah Ramadan JAK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.